Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Mita Ayuni. Di sini saya akan mempresentasikan teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan genre teks yang berisi gagasan dan memiliki tujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Secara umum, tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan argumentasi yang kuat. Kemudian struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama yaitu tesis. Tesis ini disebut juga dengan pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi yang berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Kemudian yang kedua, argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku karena bersifat objektif dan berisi fakta. Teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku alias formal. Yang kedua, menyatakan pendapat. Usahakan jika pendapat kamu sudah dilengkapi oleh fakta dan data yang akurat, misalnya dari hasil penelitian. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata benda atau orang dalam sebuah kalimat. Yang keempat, menggunakan nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu pada benda nyata atau abstrak seperti gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Dalam sebuah kalimat, kata benda berkedudukan sebagai subjek. Nah, selanjutnya cara menyusun teks eksposisi. Yang pertama, kita harus menentukan topik, suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung problematika di masyarakat, masalah sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen. Ketiga, membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang akan kita tulis. Dalam membuat kerangkanya ini, di dalamnya ada tesis, argumen, dan penegasan atau kesimpulan. Yang keempat, mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Nah, di sini ada contoh teks eksposisi tentang lingkungan. Contoh dari tesisnya, pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti yang diketahui, pencemaran lingkungan terparah disebabkan oleh sampah plastik. Sumber sampah plastik yang paling mencemari lingkungan berasal dari rumah tangga. Tingkat populasi masyarakat yang terus naik berpengaruh pula pada kenaikan penggunaan bahan plastik di rumah tangga. Sehingga plastik yang tidak terpakai menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Selanjutnya, argumentasi. Jika dikelola secara baik, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik sebenarnya bisa dibatasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya mendaur ulang botol plastik menjadi kerajinan tangan atau mengolahnya kembali menjadi biji plastik. Yang terakhir ada penegasan ulang. Masalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik telah menjadi masalah bersama. Pengelolaan sampah yang baik ditunjang dengan program 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi sampah plastik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.